Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, banom-banom hadir nggak? Muslimat, fatayat, ansor, selamat datang di tahun kedua, abad kedua Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Nahdlatul Ulama ini adalah organisasinya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Didirikan oleh para ulama sebagai wadah konsolidasi para ulama. Maka Nahdlatul Ulama ini bukan sekedar kumpulan penganut mazhab saja. Nahdlatul Ulama ini bukan hanya soal mazhab akidah, mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi saja. Bukan hanya soal mazhab fikih, mengikuti empat mazhab saja. Bukan hanya soal mazhab tasawuf, mengikuti Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi saja. Tetapi lebih dari sekedar mazhab, landasannya jelas mazhab, yaitu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi lebih dari itu, Nahdlatul Ulama ini adalah harakah. Nahdlatul Ulama ini adalah gerakan para ulama. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kehadiran dan wujud dari Nahdlatul Ulama ini adalah cerminan dari kiprah para ulama itu sendiri. Maka apabila kita ingin memahami Nahdlatul Ulama, kita perlu memahami juga landasan-landasan kiprah, sikap, tekad, dan keyakinan dari para ulamanya. Jelas bahwa para ulama yang mendirikan Nahdlatul Ulama ini adalah ulama-ulama dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana
yang dengan sangat tegas dinyatakan oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam seruannya ketika beliau mengatakan halummu ayyuhal ulama wassadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madhahibil a'immatil arba'ah. Ini seruan Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Yang diajak adalah para ulama dan para sadah yang bertakwa, yang berasal dari ahli sunnah wal jamaah, yang di dalam syariat mengikuti mazhab 4, Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Antum wa man tabi'akum minal fuqara wal aghniya wad du'afa wal aqwiya. Anda semua, wahai para ulama dan para sadah yang bertakwa, dan pengikut-pengikut Anda, mereka yang miskin, yang lemah, mereka yang kaya, mereka yang lemah, mereka yang kuat, semuanya mari ila hadhil jam'iyah al-mubarakah, masuk bergabung di dalam organisasi yang berkah ini, al-mausumah binahdlatul ulama, yang diberi nama Nahdlatul Ulama. Maka Bapak Ibu, sekali lagi Nahdlatul Ulama ini adalah gerakan yang mewujudkan apa yang menjadi kiprah, menjadi wazifah, menjadi tradisi dari para ulama. Para ulama kita ini, pertama, mereka bukan hanya para pengabdi ilmu saja. Para ulama ini bukan hanya khuddamul ulum, bukan hanya orang-orang yang bertekun dengan ilmu-ilmu saja, tetapi para ulama kita sejak ratusan tahun, bahkan jauh sebelum Nahdlatul Ulama sendiri didirikan, telah menjalankan peran riayatul ummah, peran untuk mengasuh umat, peran untuk mendampingi umat, peran untuk mengayomi umat. Ini sesuai dengan candra para ulama bahwa mereka itu yang zuruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Para ulama ini memandang umat ini dengan cara pandang rahmah, dengan cara pandang yang penuh kasih sayang, dengan cara pandang yang siap untuk mengambil tanggung jawab, mengupayakan maslahat bagi umat. Ini para ulama kita. Nah, ketika kemudian mereka berkonsolidasi, bergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama ini, maka para ulama mulai berpikir tentang gerakan yang sistematis dalam cakupan yang luas, dalam cakupan yang bukan hanya di lingkungan masing-masing orang per orang ulama itu saja, tetapi dalam cakupan Indonesia.
Nah, kita semua ini, Bapak Ibu sekalian, para pengabdi Nahdlatul Ulama, kader-kader Nahdlatul Ulama, ini adalah santri-santrinya ulama. Santri-santrinya ulama. Kewajiban santri adalah pertama-tama membantu kiainya di dalam menjalankan tugas-tugas. Kalau kiai mengajar, kita santri tekun mendengarkan ajaran-ajarannya. Kalau kiai bekerja untuk masyarakat, kita santri-santri siap sedia menyingsingkan lengan baju untuk membantu kiai-kiai kita. Bapak Ibu saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, saya yakin bahwa Anda semua sebagai kader-kader Nahdlatul Ulama siap untuk bekerja membantu para kiai kita, siap untuk mengikuti tuntunan dari kiai-kiai kita, siap untuk mengikuti apapun arahan dari kiai-kiai kita. Itu baru namanya kader Nahdlatul Ulama. Kenapa kita mengikuti kiai-kiai kita? Karena kiai-kiai kita ini adalah kiai-kiai yang berkhidmah tanpa pamrih apapun. Kiai-kiai kita berkhidmah tanpa mengharapkan jabatan apapun. Berkhidmah tanpa mengharapkan upah apapun. Maka kita mengikuti kiai-kiai kita, ulama-ulama kita itu berarti kita melaksanakan perintah Quran. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah mereka yang tidak mengharapkan upah apapun dari kalian, sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada tawar-menawar, kita ikuti kiai-kiai kita. Siap mengikuti Kiai NU? Siap mendukung Kiai NU? Siap patuh kepada Kiai NU? Alhamdulillah. Saya perlu penegasan tentang ini karena kita akan segera memasuki masa-masa ketika kesetiaan kita, tekad kita, baiat kita sebagai kader akan diuji oleh sejarah. Kita tidak boleh berkhianat dari baiat yang telah kita ucapkan. Kita tidak boleh bergeser sedikit pun dari qiyadah para ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Karena ketika berbaiat kita telah menyatakan
bayatu bil jihadi fi sabilillah li'la'i kalimatillahil lati hiyal ulya bi qiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Itu baiat kita. Maka ketika ulama-ulama kita menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika ini final kita tidak boleh melirik apapun selain itu. Kita tidak akan pernah berpikir untuk mencari yang lain selain itu. Dan kita tidak akan pernah berdamai dengan siapapun yang tidak mau mengikuti Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak demi apapun, tidak demi upah, tidak demi pembelian apapun, tidak demi jabatan, tidak demi kekuasaan, tidak demi kepengin jadi presiden atau wakil presiden. Tidak ada tawar-menawar. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kiai kita telah mengajarkan bahwa di dalam berkhidmah ini kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas. Itu adalah ajaran dari kiai-kiai kita. Tapi kiai-kiai kita juga mengerti, memahami bahwa ikhlas itu tidak mudah. Ikhlas itu tidak mudah. Karena untuk bisa ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah semata, syarat untuk ikhlas itu adalah bahwa kita harus sudah mengenal Allah. Syarat untuk ikhlas itu adalah kita harus sudah mengenal Allah. Bagaimana mungkin Anda mau bekerja dengan ikhlas demi yang tidak Anda kenal? Kalau saya meminta Anda misalnya untuk bekerja demi Syekh Syauqi, Muftil Jumhuriyah di Misra, apakah Anda bisa? Tanpa bayaran, tanpa pamrih apapun? Saya yakin Anda tidak akan bisa, karena Anda tidak pernah mengenal Syekh Syauqi. Apalagi kalau saya minta Anda
bekerja ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sementara Anda belum mengenal Allah. Maka syarat ikhlas itu adalah ma'rifatullah. Tidak mungkin orang bisa ikhlas kalau belum ma'rifat kepada Allah. Dan kita semua tahu, para ulama kita juga tahu bahwa ma'rifatullah itu juga tidak mudah. Perlu pergulatan lahir batin yang lama untuk bisa mencapai makom ma'rifatullah. Untungnya Bapak Ibu sekalian, untungnya kita juga diajarkan tentang wasilah, tentang tawassul. Maka nalarnya sama. Bagaimana mungkin Anda bisa sungguh-sungguh meminta sesuatu dari yang tidak Anda kenal? Anda minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Anda sendiri belum mengenal Allah. Bagaimana mungkin? Tetapi ulama-ulama kita mengajarkan tawassul. Tawassul ini artinya kita melakukan tadarruk kepada Allah yang walaupun belum kita kenal, tapi dengan orang-orang soleh yang lebih kita kenal. Kalau kita belum kenal kepada Allah, sehingga harapan terkabulnya doa itu tidak terlalu besar, kita bisa minta tolong kepada kita untuk memintakan buat kita kepada Allah. Ya. Nah, demikian juga ikhlas. Kalau ada di antara kita yang belum mencapai makom ma'rifatullah sehingga belum bisa ikhlas lillah, mari kita ikhlas untuk berkhidmah kepada kiai-kiai kita yang sudah kita kenal. Ya, keikhlasan kita berkhidmah untuk kiai kita ini mudah-mudahan menjadi wasilah ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.